Berarti bisa dibilang itu gua rasik lawan lu sendirian. Iya gitu dah. Iya apa enggak sih? Ada videonya kan? Ada. Jadi buat teman-teman yang bilang bohong, ada videonya kan? Ada. Berempat kan, warning. Tapi waktu pas itu udah siap sih. Emang udah siap ribut juga? Udah siap yang ribut, dia lagi ngumpul kan di warning. Akhirnya pada turun tuh dari tamannya, turun ke jalanan ya kan. SMP di Selayar 29 di Mistik. SMA di SMA 3 Setiabudi. Karena iming-iming cewek cakep-cakep nih gitu ya. Iya. Ternyata iya cakep juga. Iya asli, nggak bohong gitu. Nggak bohong ya. Ntar gue kasih lihat ya foto-fotonya kan kalau ada nih. Tonjokin kagak ngapa-ngapa nih, kagak sakit gue kagak sama sekali. Tonjokin, tendangin, terus kuat banget gue, kayak gue banting guys dia musuhnya, kayak Smackdown dah. Kayak lu dapet kekuatan super gitu. 4 orang doang nih, kolekan 4 orang, total 30 juta nih. Satu orang. Gila sih. Itu nyarinya kemana? Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman semuanya, hari ini kita sudah berhasil kedatangan tamu dan narasumber yang sebenarnya udah lama banget di request sama teman-teman. Dari awal gue mulai podcast nih, udah ada yang nyebut nih namanya nih, beliau ini ya kan. Tapi pas gue kontak, beliau lagi di luar kota, lagi ada kesibukan, lagi di luar pulau ya, lagi di Jawa. Masih di satu pulau. Masih di satu pulau juga, tapi di luar kota. Jauh dah. Jauh. Nah akhirnya sekarang dia udah pulang ke Jakarta dan menyempatkan dirinya buat hadir untuk membagi ceritanya ke teman-teman semuanya. Siapa namanya dia nih? Namanya adalah Danang ya kan. Danang dari Residivis 3, SMA 3. Ada juga yang nyebut Danang Gametik 3 ya. Nanti kita bakal cerita semuanya dari kisahnya Danang dari mulai SMP di Selayar, lalu di Residivis 3. Katanya kan juga terkenal sekolah partai juga ya Nang. Keluh kesahnya di 3 dan juga sampai Danang bisa ngelewatin masa-masanya yang dulunya itu bisa dibilang cukup bandel ya. Bandel, caur. Jadi teman-teman semuanya, kita harus menonton video ini sampai habis ya. Oke, untuk Danang dipersilakan memperkenalkan diri ya Nang, dari mulai tinggalnya di mana, nama lengkap, SMP SMA. Silakan. Halo, nama gue Danang Prayoga nama panjangnya. Danang Prayoga. Biasa dipanggil Danang gue. SMP di Selayar 29 di Mistik. SMA di SMA 3 Setiabudi. Tinggal di mana kan? Tinggal gue di Bayaran guys. Asrama polisi situ. Tangsi. Seberang SMA 29 di rumah gue. Percis seberang KR ya? Pas. Kenapa nggak masuk KR aja? Kagak guys, takut gitu dah. Takut apa? 3 bulan dari DO gue pasti masuk KR aja. Takutnya bandel. Iya, bandel lagi. Ketahuan ya, mungkin deket rumah ya. Deket rumah ya kan, nggak bisa cabut juga guys ya. Iya. Nah, Nang, lu kan SMP di Selayar. Itu kenapa masuk Selayar? Dulu sih gue pengennya masuk 11 guys. Malas pengennya. Cuma ketendang. Akhirnya ya masuknya di situ. Pilihan gue duluan 11, 48, 29 tuh. Ketendang yang 2 ketendang nih, 48 sama 11. Ya masuk Selayar ya udah. Abang gue juga di situ kan. Oh, karena abang lu juga di Selayar ya? Ya udah enggak apa-apa dah. Deket juga kan tuh dari rumah lu ke Selayar, jalan kaki. Deket kantor bokap gue juga guys. Bokap di mana emang? Polres itu. Oh, deket Polsek. Oh, Polsek Taman Mering. Iya. Bokap polisi berarti? Polisi. Tapi bandel juga loh. Aduh, si Danang. Nah, lu di Selayar angkatan berapa nih? Angkatan 2016 gue. 2016 di Selayar. Itu pada zaman 2016 di Selayar, budaya nongkrongnya masih sama nggak sih kayak yang diceritain sama Tio? Kan Tio bilang dulu Selayar tuh di zaman dia ya, si Tio kompak ya kan, nongkrongnya di Nur, masih sama seperti itu nggak sih? Kalau pas di zaman gue sih kayak ada yang basis kayak nongkrong kayak gitu, ada juga yang kayak bucin dah. Udah mulai bertebaran bucin-bucin. Udah mulai gitu dah, bertebaran. Yang satu kadangnya di sevel gitu-gitu kan, dulu ada sevel kan situ taman. Iya. Terus nongkrong di Nur juga jarang sih, soalnya dibubarin mulu guys. Sama gue dah. Jadi zaman-zaman lu udah sering dibubarin tuh? Paling kayak gue pindahnya ke WJ. WJ mana sih? Parjit itu. Tongkrongan Limau. Oh, tahu ya. Dari yang dekat Polsek. Taman Bacang. Iya. Oh iya, situ ramai juga kadang-kadang ya. Jadi situ.
Nah di Slayer di zaman lu tadi lu bilang kan ada anak-anak bucinnya sama anak-anak Slayernya. Lu bucin apa gimana? Ya gue sih pas dulu bisa bilang bucin juga sih. Oh iya. Iya. Tapi gue juga kadang ya mentingin kayak nongkrong gitu di Slayer. Kayak gue coba pas nongkrong mau ribut nih ya kan. Ya gue ikut. Jadi lu ikut nongkrong pas ribut doang? Ya gitu dah. Nah kalau di Slayer kan di zamannya Tio udah sering banget tuh ya, ada bentrokan-bentrokan. Cuman kan di zaman Tio itu lawan Mei, lawannya sama Barat. Kalau di zaman lu sama nggak sih lawan-lawannya? Kalau gue sih dulu musuhnya sama Wijaya sih guys. Sama Wijaya? Iya. Seringnya. Sama Mei juga. Mei kalau sama angkatan gue kayak sih takut guys. Soalnya gue yakin gak pernah mau mulu. Di angkatan lu ya? Iya. Takut. Ya nggak tahu itu kenapa. Kalau di sama Wijaya berani mulu. Wijaya pernah sekali. Terus habis itu gue yakin nggak mau. Ya kayak dia pasti ngajak nol atasannya. Kayak gitu. Padahal gue angkatan gue sendiri. Nah kalau di Slayernya, di sekolahnya, di pendidikannya, yang lu lihat makin bagus nggak sih? Semakin masuknya lu di zaman lu itu makin bagus nggak? Di 29 dari pendidikan dan gedung sekolahnya. Gedung sekolah. Dulu sama aja sih guys. Kalau lu pas masuk Slayer udah tingkat belum? Udah tingkat yang 4 itu? Belum. Oh belum? Masih 2 yang turunan gini? Masih. Oh masih. Itu mulai direnovasi tahun berapa sih? Dari tahun sekarang sih ya 20. Sekarang udah bagus banget Slayer kan? Lapangannya di depan. Terus berapa? 8 tingkat ya? 4 tingkat ya. 4 tingkat. Tapi nongkrongnya masih di Nur. Masih. Di Nur Mystic. Lu pribadi kenal kan sama Tio? Sama Tio kenal. Kenal. Sering ribut juga sama Tio enggak? Enggak. Oh enggak. Dia ngolekin mulu tuh. Enggak sih gak ngolekin ya. Minta bantuan. Iya. Bikin jaket, stiker gitu-gitu. Iya. Tio. Pantes badannya gemuk Tio ya. Tio. Salam buat Tio. Semoga sehat selalu Tio ya. Nah, tadi lu bilang kan sering ketemunya sama 12 Wijaya ya. Di Slayer. Itu memang bentrokannya sama 12 Wijaya emang udah seru apa emang gimana karena sering ketemu dia? Janjian. Dulu pertama sih janjian mau ngetes ya kan. Dulu gue juga pas sebelum baru masuk Slayer nih, nongkrong di rumah teman gue. Itu sih anak Wijaya semua. Jadi gue pertama dulu kayak nongkrong bareng sama anak Wijaya. Ya ribut kampungan dah ya. Terus pas itu Wijaya juga pernah ngajakin gabungan guys. Iya anjing. Terus teman gue bilang, kagak dah. Lu non mistik, gue musuh lu ya, gak bakal mau ya. Iya. Kecuali kalau sama Fals gitu ya kan. Baru gabung. Gabung. Oke, di SMP mungkin banyak banget ya cerita-ceritanya. Banyak. Diceritain juga nggak kelar pasti ya. Nah, bahas langsung aja. Lu kan dari SMP Slayer lulus kan? Lulus apa nggak lulus nih? Lulus ya. Terus kan SMA. Lu milih mana aja itu SMA? SMA gue dulu pas PPDB tuh hari terakhir gue, jadi gue kayak ngeliat dulu name yang gue masuk mana. Iya. Tadi gue pengen masuk 70 guys. 70. Cuma gue lihat shit name gede-gede banget ya. Name gue waktu itu 32 ya. Rata-rata 8 berarti ya 32 ya. Bocoran apa gimana nih? Kagak. Enggak, serius. Yang bocoran malah name 16 guys. Oh itu bocorannya lagi hancur ya? Iya, soalnya kan komputer. Berarti otak lu emang mampu tuh nilai 8 ya? Mampu, tapi gue waktu itu pas UN megang HP ya. Gue umpetin ya kan. Jadi lu liat HP juga. Jangan ditiru. Jangan tiru deh ya. Terus. Ya udah, akhirnya nggak masuk ya kan. Gue lihat ada teman gue nih nawarin 3 aja cewek cakep-cakep ya kan. Ya udah, gue coba tuh. Pertama gue ke sekolahnya dulu. Sekolahnya di mana sih? Gue belum tahu dulu 3 di mana kan. Setiabudi kan? Iya. Tapi waktu itu gue kaget tahu ya. Gue diajak soalnya kan jalan-jalan. Gede juga kan gue bilang. Ya udah, akhirnya gede sekolahnya apa ceweknya? Ya, sekolahnya kan? Sekolahnya. Gedungnya. Bagus juga ya kan gedungnya. Ya udah, akhirnya gue masuk situ. Ya udah. Nah, masuk 3 berarti awalnya memang karena iming-iming cewek cakep-cakep nih gitu ya. Iya. Ternyata iya cakep juga. Iya, asli, enggak bohong gitu. Enggak bohong ya. Ntar gue kasih lihat ya foto-fotonya kan kalau ada nih. Iya. Di 3 ceweknya seperti apa ya kan. Nah, di 3 ini itu kalau kita bicara tentang pendidikan ya, pembelajaran di 3 bagus nggak menurut? Oh itu mah the best guys. The best. Bagus. Kenapa bisa lu bilang the best? Soalnya kayak gimana ya, aktif gitu murid sama gurunya. Kayak muridnya saya pak. Terus gurunya juga kan rata-rata muda semua guys. Jadi antusias antar guru sama murid tuh iya, terjalan gitu ya. Terus interaksinya juga nyambung.
soalnya kan muda, bisa diajak bercanda juga, enak dah. Terus yang gua tahu tuh Nang, di zaman-zaman mudanya ya, zaman lu ini 3 tuh ekskulnya aktif banget ya. Aktif, apalagi basket tuh. Kok bisa sih kayak gitu? Keras. Yang menurut tuh kenapa bisa gitu deh? Ya soalnya mau banggain nama sekolah. Kayak basket kan biasanya turnamen terus tuh kan, kayak DBL. Itu namanya juga udah ada ya kan. Iya. Pokoknya harus namanya naikin terus dah di prestasinya ya. Prestasinya. Mungkin karena ini juga kali Nang. Iya benar kata lu tadi, karena gurunya masih muda, jadi siswanya ke bawah-bawah juga jiwa mudanya untuk melakukan hal yang positif. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang SMP mau masuk ke 3, masuk dah kalau nem lu cukup, tapi kalau nem lu cukup, tapi masuk jangan karena cewek cakep. Karena emang mau belajar ya, mau berprestasi. Kalau masuk karena cewek cakep ya jangan jadi playboy tapi di sana. Jangan kayak Danang playboy kan nih? Kagak lah. Susah guys, duitnya enggak ada gue. Kalah sama yang lain ya. Iya. Nah, next Nang, kita ngebahas 3 itu kan namanya residivis ya, terkenalnya. 3 RCD atau 3 residivis. Ada juga yang nyebut teladan, terus gemtik ya kan. Kalau dari residivis itu apa sih Nang? Kalau residivis itu kayak geng-gengannya sih. Residivis, gemtik. Kalau gemtik itu kayak basis partai, lu nongkrong gak ada kolekan dah. Nah kalau residivis itu ya geng-gengannya tapi ada kolekan, kayak basis ributnya, tapi ya basis ribut, ada kolekan, ada ceweknya juga guys yang nongkrong. Kalau residivis? Kan ada residivis, residiva. Yang ceweknya namanya residiva. Iya. Dari residivis itu sendiri, itu residivis itu singkatan atau apa? Kalau bisa yang gue tahu nih ya, yang gue tahu aja. Kayak residivis tuh kan napi yang mantan napi tapi dia masuk penjara lagi. Ya kayak gitu dah, kayak murid Badung nih udah dibilangin kayak gini masih tetep batu. Oh itu slogan-slogannya aja ya. Residivis makanya namanya kayak gitu. Kalau slogannya sih Divis for Diva, Diva love Divis, and forever it will be. Widih. Keren sih. Anjir, gue sampai bengong gue denger. Jadi buat alumni mungkin yang nonton, yang tahu residivis itu artinya apa, lebih lengkapnya bisa dibantu komen ya Nang ya. Nah, tadi lu bilang residivis sama gemtik itu misah. Kalau residivis bisa dibilang anak basis yang sering nongkrong dan tawuran gitu ya. Kalau gemtik lebih ke arah partai. Gemtik itu adalah apa? Gembel apotik. Gembel apotik. Kenapa tuh gembel apotik? Ya, dia biasa nongkrong di apotik dia dulu. Jadi disebut gemtik. Nah, itu misah residivis sama gemtik emang di sekolahnya misah juga gitu. Maksudnya circle-nya gitu loh. Oh, kayak di mainnya. Iya. Enggak sih, paling kayak kalau mau nongkrong pulang sekolah, gemtik mau nongkrong di sono, di tempatnya dia ada di apotik. Kalau residivis nongkrong di itu Banks ada dah. Di Banks. Lu sendiri ikut ke? Gua residivis. Nah, kalau gemtik itu kan lu bilang tadi lebih ke arah partainya Nang ya. Berarti memang dia sering partai gitu? Sering. Sama sekolah-sekolah lain? Iya, kayak Patra buat gitu. Lu pribadi pernah ngalamin itu gak? Gua pernah sih, tapi itu gara-gara disamperin guys. Ada sekolah budut SMA tapi budut SMA nyamperin ke sekolah gua yang ngajakin partai, gila kali ya. Terus ya akhirnya ya mau gimana lagi, ya udah dijabanin, tapi 1 lawan 1 partai ya. Kayak milih 5 orang nih kan, 5 orang dari budut, 5 orang dari 3 nih. Dia lu partai sendiri-sendiri, ntar main skor skoran. Yaudah. Ini Nak, pas datangnya itu baik-baik gitu. Gue mau partai nih sama sekolah lu, kayak gitu. Kagak, datangnya ya kayak sotoy-sotoy gitu ini. Soalnya ada guys, pindahan budut dari 3 juga. Oh dari 3 pindah budut. 18 tapi kelas gue ada namanya Pace. Ada juga namanya di 3 sih dia. Makanya anak budutnya pada berani. Sosokan ya. Yaudah akhirnya lawan ya kan. Yaudah nih kesini aja, ada tempatnya kayak lahan kosong gitu. Lahan buat partainya ya? Ada sendiri di sana. Yaudah kita partai di situ. Nah ini pas partai gue mau nanya apa ya? Sistematisnya gitu Nang. Pas partai itu langsung brek-brek semuanya terus diadu, apakah ada yang nonton apa gimana sih? Ya nggak langsung brek gitu ya kan, kayak yang mau partai duluan siapa nih dipilihin guys lawan-lawannya. Jadi 5 orang partai, yang mau maju duluan siapa? Satu-satu dulu ya, partainya kan satu-satu. Dan yang lain nonton. Jadi lain, ada agit-agit juga situ nonton. Kelas 3 lu pada nontonin, ada pingin. Kelas 2 juga ada mau nonton dah ibaratnya. Nah yang nonton itu memang nonton doang, nggak boleh ikutan sampai berantem. Enggak lah. Jadi emang bener diadu satu-satu ya? Satu lawan satu. Sampai gimana nih?
Ya sampai nyerah, sampai musuhnya bilang nyerah udah. Kalau nggak nyerah ya terusin. Jadi kalau udah nyerah baru dipisahin dan dihitung kalah. Iya, kalah. Jatuhnya kayak UFC juga ya. Iya. Cuma UFC kan ada wasitnya. Kalau ini nggak ada. Nggak ada. Wah, bahaya banget. Nggak ada mau ngapain. Dibilang gentle, lebih gentle dari tawuran sebenarnya. Iya. Tapi salah juga ya. Salah. Nggak ada yang benar. Tawuran partai itu sebenarnya nggak ada yang benar. Sama aja salah ya kan. Belajar aja yang benar. Belajar aja yang benar. Tapi kalau emang mau main gentle-gentlean, partai sih benar ya. Partai. Nah, lu ada tuh waktu waktu yang 5 orang itu lu termasuk. Iya, gue ikutan. Tadinya bukan gue guys yang mau turun ya kan, teman gue. Ada orangnya culun anjing. Akhirnya udah gue aja di sini, gue ngomong kayak gitu. Oh, lu takut karena teman lu ini kelihatannya takut kalah aja. Agak kurang. Mending gue aja deh. Soalnya juga kagak meyakinkan guys ya kan, ditanyain sama gitu gue. Lu berani enggak? Diem doang ya kan, iya aja tapi kayak diem. Udah, kita gue liatin ya kan. Lu mau ikut partai? Udah gue aja sini. Udah dia mau, kira gue yang partai. Ikut. Jadi tonjok-tonjokan gitu. Tonjok-tonjokannya gini nih. Kan lu diadu. Start nih. Langsung udah bebas. Mau gaya apaan aja. Mau gaya apaan aja setelah. Mau ngenain apa aja. Muka. Gue muka terus sih. Iya. Sampai gue tendang. Gue jambak dulu sama gue jambak. Pas dijatuh tuh. Gue jambak. Gue dengkulin guys hidungnya. Terus langsung gue tonjok. Terus gue kira dia udah nyerah ya kan. Diem doang kayak gini bengong ya kan. Diem doang. Nang belum nyerah, ada yang kayak gitu ngomongin, Nang belum nyerah, akhirnya gue tendang gue, mental dia. Yaudah, akhirnya katanya doi amnesia guys. Amnesia seumur hidup apa? Ya enggak, kayak amnesia sementara. Kabarnya tapi dirawat, ya, kabarnya. Pokoknya dia dirawat. Terus bapaknya nggak terima ya kan. Bapaknya nggak terima ngadu ke sekolah ini. Berarti dia lukanya parah banget ya? Di bagian kepala dong kalau gitu. Soalnya pas abis partai itu dia kayak nggak kuat jalan gitu. Dibantuin dah, digotong sama temennya. Gue diem aja kan. Panik kalau tapi? Panik kan? Kagak sih. Biasa aja ya, namanya udah. Soalnya emang sama-sama mau. Dianya juga sotoy guys ya kan, datang sekolah dia yang ngajakin. Ngajak partai nih. Iya. Gila juga kan, gue bilang budut. SMA-nya. Nah ini Nang. Terus abis udahan, misalnya kan udah selesai nih partai nih, 5 lawan 5 tuh kan. 5-5-nya udah kelar nih. Iya. Terus skornya menang mana tuh misalnya? Selisih kalau gue bilang. Soalnya itu pas itu posisi dibubarin juga sama ada satpam. Bubarin. Jadi baru 3 sama berapa orang? 4 orang tuh yang partai kan. 2 orang menang. Budut juga 2 orang menang. Jadi temen gue ada yang kalah guys. 2 orang kalah. Jadi seri dah tuh. Akhirnya gak dilanjutin. Partainya itu kan 5 orang dicaloin nih. Itu dipilihin satu lawan satu yang badannya sama gitu gak sih? Iya. Harus ya. Biar imbang gitu. Pokoknya tingginya. Lu gak boleh lawan ini nih sama yang dia aja kayak gitu. Iya. Ada juga tuh temen gue gede kan. Badannya gendut tapi. Iya. Ya lawannya budut gede juga. Sama. Tapi masih gede temen gue guys. Ya pokoknya tapi dicari yang kayak sepantaran gitu ya. Iya. Nah kalau dari lu pribadi nih. Yang lu kan mengalami tuh partai yang kayak gitu. Tipsnya biar menang gimana Pak? Makan obat dulu. Waduh. Iya. Makan obat dulu. Biar seruntulan gitu kan. Oh. Waktu itu lu kayak gitu? Iya, gue waktu itu posisi. Ini pada zaman waktu itu ya? Iya, di posisi ya dikontrol sama obat-obatan juga dah. Oh, jadi kebal gitu. Jadi tonjokin kagak ngapa-ngapa nih, kagak sakit gue, kagak sama sekali. Tonjokin, tendangin. Terus kuat banget gue, kayak gue banting guys dia musuhnya. Kayak Smackdown dah. Kayak lu dapet kekuatan super gitu. Gue dapet kekuatan super ya kan. Gue banting ya kan akhirnya. Gitu. Berarti bisa dibilang curang dong lu? Enggak? Ya nggak tahu dah kalau itu. Iya. Kan? Curang dikit. Tapi tetap badan harus ini harus kuat dong. Kuat lah, kalau nggak kuat. Wah. Ini kalau ngebahas partai di 3 gue jadi inget-inget yang zaman dulu juga Nang. Karena dari dulu 3 terkenalnya partai memang 3 terus Patra juga ada sama Gorasi kan. 3. Dia musuh buyutan di depan itu. Dan lu sempat juga partai mana Patra sama Gorasi? Kalau itu bocah gemtiknya kan, yang bocah partai gemtik. Oh lu ini partai bawa nama Residipis. Ya pokoknya gara-gara budut ke situ dah guys. Jadi ya gue turun aja ya kan. Coba ngetes. Iya. Tes ya kan. Biar agit-agit gue juga pada bangga ya kan, dibantu sama tasnya. Tas gue selan juga. Masa disamperin ngajak partai gak berani? Samperin masa diem aja kayak ayam. Tadi kalau gemtik kan partai namanya. Residipis lebih ke arah nongkrong dan ribut. Dan juga ada cewek-ceweknya. Kolekan juga ada. Itu di 3 Residipis
ada senioritas tentunya kan kalau ada kolekan kayak gitu. Yang senioritasnya itu di residivis ya. Parah gak sih yang lu alamin di Parah zaman lu ya? banget sih guys. Parah banget ya dalam segi fisik apa gimana? Fisik, keuangan juga. Gimana coba diceritain gimana maksudnya? Ya waktu itu gue lagi nyari duit almet ya. Pokoknya harus kekumpul deh tuh seminggu 5 juta lah. Iya seminggu 5 juta. Satu orang? Enggak. Ya satu angkatan. Seminggu 5 juta waktu itu baru kekumpul dapat 3 juta. Jam 8 harus udah ada dah tuh. Gue terus baru kekumpul 3 juta ya kan. Ya kalau nggak ada, lu disuruh ke belakang bank ada dah. Belakang tongkrongan gue. Tonjokin situ. Habis. Tapi perut. Nggak main muka. Tonjokin dah tuh sampai habis, ampun-ampunan. Udah. Temen gue sampai ada yang jual PS guys anjing gara-gara kolekan gitu-gitu dah. Di 3 itu. Ada yang malah temen gue ada tuh 4 orang doang nih kolekan 4 orang. Total 30 juta anjing. Satu orang. Gila sih. Itu nyarinya kemana? Ya. Duitnya. Dia juga orang kaya juga guys. Enggak, maksudnya ini beneran apa lu cuma ngasal ngucap? Beneran guys. 30 juta seorang. Total dia tuh. Iya total ya. Dia juga bilang total ya kayak nggak satu agit doang, kayak agit yang lain. Misalnya dia disuruh jualin sepatu ya kan, sepatunya agitnya. Tadi dia yang beli. Mau nggak mau. Iya mau nggak mau kalau nggak ada yang kejual. Itu kayak kolekan minta duit. Minta duitnya langsung 5 juta gitu ya. 10. Berarti bisa dibilang senioritas di residivis pada zaman lu keras banget ya? Keras banget. Dari dulu sih emang. Dari dulu sih ya benar. Sekarang doang sih kayak agak lembek. Itu pun udah agak lembek tuh kayak gitu. Apa? Pada zaman lu segitu hitungannya lembek apa keras? Katanya sih kata agit gua masih agak lembek, mendingan dah. Berarti dulu lebih parah ya? Lebih parah katanya. Ngaco. Aduh. Kalau harga almet berapaan, Pak? Gue sih total 1 juta sih kalau gue hitung satu orang. Ini lebih parah dari Gorasik nih. Asli. Kemarin Tio nyinggung almet Gorasik gope. Ini 3 seorang bisa 1 juta. Iya. Soalnya gini guys, kan gue disuruh bikin 100 almet. Itu anggota gengnya itu cuma ada 27 orang yang anak residivisnya. Jadi mau nggak mau sisanya harus bikin 100 almet. Oh jadi nalangin duitnya itu. Nalangin duitnya. Jadi 100. Harus 100 dia nggak tahu sisa almetnya buat apaan dah tuh. Kemarin tuh ada yang komen-komen kan. Bagus undang dong Danang dari residivis, Danang Gametik yang ngejebolin gor sendirian. Katanya gitu. Ini cuman omongan di komen atau memang benar sih kayak gitu? Ya. Ada kejadian pernah bentrok sama Gorasik apa gimana? Pernah sih guys bentrok sama gue. Gimana tuh? Itu pas gue mau sebelum UN, pas gue kelas 3. Lu udah kelas 3? Itu juga anak gornya sih ngajakinnya sama 3 adik kelas gue tapi 020, 021. Tapi pas itu posisi anak 3-nya itu misah guys. Kayak habis dikejar polisi kan, pada misah, ada yang balik udah ketiga ya kan. Terus posisi gue pas di depan lab school tuh. Depan lab school Kebayoran kejadiannya tuh. Udah rame banget ya kan gue kalau nggak dilawan kentang juga ya kan. Gue bilang tuh gue tuh depan. Terus utas gue bilang kayak gini, Kak, manggilnya Kak anjing, Kak. Angkatan gue sisa 4 orang anjing. Itu gue udah di depan padahal. Udah kelihatan. Langsung ngedon kan atas gue, Kak, angkatan gue sisa 4 orang gimana nih kan. Nanya ke gue, ya lu jabanin lah. Lu mau ribut ya kan, gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia kayak masih takut-takutan dah. Terus gue samperin gue udah di jalur guys, udah nutupin jalan lab school tuh. Iya. Gue samperin, tar lu, gue pengen ngomong kayak gitu ya kan, tar lu nih. Utas gue belum siap ya kan, di kelas gue belum siap. Gue malah diterusin anjing guanya. Ya lu nyamperin pas dia lagi bentuk barisan juga. Iya bentuk barisan. Ya lu gila juga itu kan. Ya gimana ya kan, lu mau kasihan di kelas gue juga. Iya. 4 orang lawannya segitu. Maksud kan. lu tahan dulu nih, ya kan tahan dulu. Tapi malah kan disabit batu malah gue anjing. Sabit batu ya, gue dimajuin gue sempat mundur ya kan, gue posisi kagak pegang BR pas itu pertamanya. Mundur gue teriak kan, oh BR. Akhirnya gue dikasih teman gue. Itu lepas disambit batu kena sini kepala gue bocor anjing. Oh makanya itu lu kesel. Iya kesel lah anjing. Gue kena ya kan, gue harus kenain juga anak gue ya kan. Itu gue ambil cewek teman gue Madura ya kan, langsung gue jabanin, gue stekin ke itu trotoar tuh. Lu goreng-goreng ya kan. Keluar api ya kan. Pada cabut anjing gue dah. Iya giliran gue maju dia mundur anjing, maksudnya gimana ya kan. Ya udah terus akhirnya ada tuh yang telat larinya anak gue bacok sekali.
Nggak sengaja tapi kan. Nggak tahu deh. Ada gitu yang nonton angkatan gue anak gue Nang, jangan Nang. Gue bilang langsung gue tunjuk aja kepala gue nih, gue kena sama di kelas tuh ya kan, gue kayak gitu ya. Kesel ya. Udah. Akhirnya dia cabut, dia tuh nggak tahu mana. Lagi nih Nang. Tasanin. Pas itu lu kan berarti lu ngambil BR ke belakang. Terus lu maju sendirian ke anak gornya. Lu maju sendirian? Sendirian. Yang anak 3 lainnya? Tapi yang pas gue udah cabut, teman-teman gue baru datang. Iya, berarti pada maju dah. Pas gue belum cabut, lu sendirian? Sendirian gue. Berarti bisa dibilang itu gue rasik lawan lu sendirian? Iya gitu dah. Iya apa enggak sih? Ada videonya kan? Ada. Jadi buat teman-teman yang bilang bohong, ada videonya kan? Ada. Iya. Itu pada zaman lu tapi ya. Oh, tapi jangan dicari videonya. Tapi ntar gue taruh deh linknya. Jangan. Siapa tahu ada. Udah basi guys. Udah basi. Oke. Itu bentrokan sama gue rasi. Kalau sama sekolah-sekolah yang lain yang di residivis lebih seringnya ketemu siapa sih Nang? Patra sih gue. Patra yang lu alamin. Soalnya gimana ya, Patra ngajakin mulu guys. Dia kata lu ya. Sama 79 juga tuh ada bocah Casablanca. 79 sekolah di Casablanca. SMA. Iya, ngajakin mulu ya, ngajakin 3 ngetes. Ya pernah tuh gue ribut sama Patra. Gara-gara temen gue ada pindah dari gue ya kan. Ditantangin nih temen gue dicat sama anak Patra kan. Terus akhirnya temen gue yang pindah dari gue ini ngajak anak 3 enak ribut sama Patra ya. Sama Patra, iya. Di mana? Udah pengen janjian nih. Patra ya kelamaan ya kan guys. Kelamaan dah. Kayak gue nunggu ini dulu, taruh. Iya, akhirnya gue samperin ke warning. Langsung ke tongkrongannya, warning. Gue samperin langsung tuh. Gue sama anak 3. Dikira gue sama anak mistik guys di situ. Dikira Patranya. Patra sama anak 3 ini. Iya, kita gue ribut situ, gue berempat doang. Gue sama temen gue. Lu sendiri lagi apa berempat nih? Berempat gue. Berempat kali ini. Iya, berempat serius majunya. Ya anak 3 yang lainnya pada di motor nontonin. Berempat ya kan, warning. Tapi pas itu udah siap sih. Emang udah siap ribut juga? Udah siap yang ribut, dia lagi ngumpul kan di warning. Akhirnya pada turun tuh dari tamannya, turun ke jalanan ya kan. Yaudah ribut cet. Ada yang gue kira nyiram air keras aja guys. Ada yang nyiram dah air keras. Kakak kelas gue juga itu dulu. Di Selayar? Iya nyiram. Nyata tuh nyiram minuman gitu, ciu apa gitu ya. Oh pura-pura doang. Langsung gue terobos guys, patah jadinya ya. Pada cabut itu dia. Pada cabut, ada yang sekolahannya. Terus ada alumni juga kan di warning lagi nongkrong. Iya, motornya dihancurin sama temen gue. Ribut nih sama mana ya kan, sama KR ya. Udah set KR rapat banget ya kan, kagak mau mundur guys KR. Ini orang yang duduk nih di video KR motor gue. Ada megang golok babi lah tuh. Tahu. Iya, gue duduk dulu ya kan. Maksudnya apa tuh? Yang biar dia takut aja, dikira gue ada apa-apanya ya kan. Enggak taunya? Kagak. Takut. Enggak taunya alot banget yang kagak mau mundur aja. Lu bacokin ya, lu ketawa aja dah. Gue enggak pernah gue begitu. Dibacok ya berdarah gue mah. Iya, harusnya sama guys. Ya. Iya. Gue juga. Masa sih? Iya serius. Nih banyak lukanya gue. Oh iya benar. Berarti ini orang nggak pakai ilmu nih, bener nih ya? Dibacok pala gue kena jidat nih. Jidat sini kan. Dia tuh darah udah ngocor ke muka gue, tapi gue masih ngelawan.